Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Samuel Giai, NIM MA182026. Pada hari ini saya akan mewawancarai kakak saya yang mana dia juga mempunyai pengalaman dalam bernegosiasi. Namun sebelum itu, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah yaitu teknik negosiasi bisnis. Oke, sekarang ini saya sudah bersama-sama dengan kakak saya. Kakak saya ini juga dia mempunyai pengalaman dalam bernegosiasi. Terbukti bahwa kemarin kami dari Indonesia Timur sudah melaksanakan Natal dan Tahun Baru, dan kakak saya ini sudah ditugaskan, sudah mengambil tanggung jawab di bagian negosiasi, mencari villa dan negosiasi dengan pihak villa. Dan kakak saya ini sudah sukses bernegosiasi dan villa sudah kami dapat, dan kegiatan Natal dan Tahun Baru sudah kami lakukan. Jadi di sini kakak, saya mau bertanya kepada kakak cara terbaik bernegosiasi. Kan kemarin sudah terbukti kami sudah mendapatkan villa, itu semua hasil dari negosiasi yang kakak sampaikan kepada pihak villa. Jadi saya mau bertanya cara terbaik bernegosiasi agar lancar, diterima dengan baik itu bagaimana menurut kakak, sesuai dengan pengalaman yang kakak dapatkan. Kepada kakak saya berikan waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Valentinus TKG. Saya kuliah di Universitas Pakuan, jurusan Ekonomi dan Manajemen. Jadi di sini saya akan menceritakan negosiasi saya kepada marketing villa. Jadi sebelum saya menjelaskan negosiasi saya kepada marketing villa, saya akan menceritakan kenapa sampai bisa sewa villa. Jadi kami atau saya menegosiasi dengan pemilik villa karena ada kegiatan besar kami dari mahasiswa Indonesia Timur. Nah, kegiatannya itu tahun lalu 2021. Jadi kegiatan seminar Natal dan Tahun Baru. Nah, karena banyak orang yang hadir, banyak teman-teman yang hadir dari se-Jawa dan Bali, makanya kita mencari villa yang besar. Disitulah teman-teman menugaskan saya untuk mencari villa. Jadi pada saat saya mencari villa itu 3-4 titik. Yang paling pertama di bagian puncak, yang kedua di Sentul, yang ketiga di bagian Cimapa. Tapi akhirnya kami dapat villa di bagian puncak. Jadi pada saat kami mendapatkan villa itu, kami kembali lagi duduk bersama teman-teman Indonesia Timur untuk membicarakan mengenai negosiasi dengan marketing. Jadi hasil pertemuan kami dengan teman-teman Indonesia Timur, kami memutuskan untuk kita ke sana menegosiasi dengan marketing agar tempat yang kami lihat ini, kami survei ini, bisa kami pakai untuk laksanakan kegiatan kami. Jadi saat itu karena tanggung jawab saya ke sana ke villa itu, kemudian saya berhadapan dengan marketing. Kemudian disitulah kami ngobrol atau negosiasi antara pihak marketing dengan saya. Jadi saat saya ketemu pihak marketing, yang pertama yang saya lakukan adalah kerapian dari cara berpakaian baju. Karena cara berpakaian baju ini juga kan sangat menentukan. Maksudnya bahwa ini juga salah satu bukti sopan santun terhadap pihak marketing atau pihak villa yang bertugas. Kemudian yang kedua yang saya lakukan di sana itu sapa terhadap marketing, kemudian
kemudian pegawai-pegawai yang lain yang ada di loker. Jadi waktu itu yang paling utama yang saya lakukan dalam bernegosiasi itu, saya mencari informasi menyangkut villa itu. Kemudian yang kedua, saya sampaikan sebanyak mungkin informasi yang relevan. Artinya itu saya sampaikan informasi kegiatan kami, kemudian status kami dalam mahasiswa Indonesia Timur, kemudian tujuan kegiatan kami dan lain sebagainya macam. Jadi saya sampaikan informasi ini agar pihak villa atau marketing bisa mengetahui kegiatan kami. Kemudian yang berikut yang saya sampaikan dalam yang sampaikan atau yang harus kita lakukan itu tetap bersikap profesional. Di saat kita ngobrol dengan marketing, kita perlu menerapkan sikap profesional. Artinya dalam pembicaraan ini kan pasti dijatuhkan atau dan lain sebagainya macam. Makanya dalam pembicaraan antara marketing dengan kami ini harus menjaga profesional dalam pembicaraannya. Kemudian yang berikutnya saat negosiasi itu saya pribadi saya juga sebagai klien menghargai penyampaian dia atau pernyataan dia kepada saya, karena ini juga salah satu dari negosiasi kami. Seandainya kalau kami tidak menghargai penyampaian dia, ini kan akan menyebabkan keinginan kita atau tujuan kita. Kemudian kita mengetahui harga ini juga harga villa. Jadi sebelum kita masuk ke villa, kita mengetahui harga dari villa itu, harga sewa sehari berapa, 2 hari berapa, 3 hari, dengan menu makannya bagaimana, kemudian dan lain sebagainya macam. Jadi kami mengetahui atau mengumpulkan informasi atau menanyakan kepada yang sudah sewa di situ mengenai harga. Itu. Kemudian yang paling penting juga itu kita biasakan untuk mendengar. Kita sebelum berbicara kita perlu mendengar penyampaian dari marketing. Penyampaian dari marketing kita perlu mendengar juga, bukan kita memotong pembicaranya, tapi kita menghormati, mendengar dari marketing agar tujuan kita, keinginan kita bisa tercapai. Kemudian kita saling menghargai juga, kita saling menghargai antara marketing dengan kami, kita saling menghargai. Itu juga sangat penting dalam negosiasi kami juga. Kemudian berikutnya kita jangan terburu-buru. Jadi maksudnya bahwa kita jangan dalam pembicaraan negosiasi kita jangan terburu-buru atau cepat. Ini juga kan menyebabkan ketidakpercayaan dari si marketing dia. Marketing bisa percaya kami kalau hal ini adalah tipu atau bohong. Jadi kita jangan terburu-buru, kita tetap konsisten sampai kita puas dan pihak marketing puas. Kemudian kita harus memiliki target yang target yang tinggi, hasil yang terbaik. Jadi dalam pembicaraan kita ini kita sudah mengetahui atau mengenali target kita nanti seperti begini. Kemudian kita juga dari pihak kita sendiri untuk sewa villa itu juga harus menyampaikan informasi yang baik, seperti kemarin kami sampaikan, kami dari Indonesia Timur, kami anak rantau, kami merayakan seminar Natal dan Tahun Baru tanpa orang tua di tanah rantau. Nah, jadi informasi yang relevan kita sampaikan ke marketing mengenai acara itu juga, acara kami, tujuan kami, kayak begitu. Kemudian kita siap buat perjanjian antara kita dengan
eh, marketing atau pihak villa perjanjian misalnya kayak MOU ya, kalau tidak bayar gini-gini, itu kita juga siap untuk menerima itu. Kita juga siap menerima itu, kita siap membuat itu juga. Kayak macam kemarin saat negosiasi saya bawa 100 juta kontrak villanya, sewa villanya 4 hari. Nah, 4 hari 300 juta, tapi saya bawa 100 juta dan akhirnya kami buat perjanjian dan mau tidak harus diselesaikan dalam bulan Januari. Jadi di posisi ini juga, di perjanjian ini juga kita perlu untuk apa? Kita perlu untuk konsisten profesional gitu. Artinya bahwa kita siap menerima perjanjian yang sudah dilakukan oleh pihak villa. Kemudian setelah kita negosiasi, jangan lupa untuk kita memberikan salam kepada pihak villa, pihak marketing mereka. Ini juga salah satu dari tujuan keinginan kita untuk mencapai keinginan kita. Kemudian di saat kami negosiasi juga itu kami menanyakan fasilitas kebutuhan kami yang kami akan lakukan nanti pada saat kegiatan. Jadi pada saat kami negosiasi juga itu kami menanyakan kepada pemilik marketing mengenai fasilitas yang ada. Nah, takutnya kan ya, fasilitasnya tidak sesuai dengan kegiatan kami. Jadi kami menanyakan fasilitas yang ada di villa. Nah, ini juga sangat penting untuk memberikan atau menanyakan kepada marketing yang ada di situ agar kegiatan kami ini juga bisa berjalan lancar. Jadi salah satu yang kita menanyakan kemarin itu juga. Kemudian kemarin kan kita DP. Kita DP 100 juta kan 300. Jadi hubungan antara pemilik villa marketing dengan kami juga sangat penting. Hubungan artinya hubungan komunikasi lewat media sosial misalnya WA. Ini juga sangat penting bagi kami. Sangat penting bagi kami antara marketing dengan kami. Agar semua ini bisa berjalan lancar begitu. Seperti begitu, dan kemarin pas acara kami sudah kami selenggarakan di Puncak dengan keadaan yang aman. Keadaan aman terus sukses. Ya, seperti begitu. Mungkin penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata sebagai manusia, saya meminta maaf kepada Adek Yusuf yang bisa wawancarai dengan saya pada siang hari ini. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, terima kasih banyak Kakak Valentinus TKG yang sudah menyampaikan sedikit pengalamannya dalam bernegosiasi. Ya, di sini yang saya petik ada beberapa ya. Yang pertama itu sampaikan sebanyak mungkin informasi yang relevan. Terus yang kedua tetap bersikap profesional, dan yang ketiga kedua belah pihak harus saling menghargai. Yang keempat mengetahui harga pasar, dan yang kelima biasakan mendengar sebelum berbicara. Ini penting. Dan yang berikutnya harus saling menghargai. Dan yang berikutnya juga tetap bersikap profesional. Berikutnya buat kontrak atau perjanjian. Terus berikutnya jangan terburu-buru, dan berikutnya memiliki target yang tinggi dan mengharapkan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu sampaikan informasi yang relevan. Itu ya cara terbaik bernegosiasi sesuai dengan pengalaman dari Kakak Valentinus TKG. Terima kasih banyak Kakak atas waktunya. Lain kesempatan mungkin kita bisa bertemu lagi, bernegosiasi kembali untuk pengalaman-pengalaman baru, pengetahuan baru buat teman-teman semua dan juga saya. Terima kasih banyak Kakak.